akan menjadi milikmu. Pergilah dan engkau akan menang. Wah, lega. Kaleb menjadi lega hatinya. Besok dia mempersiapkan diri. Lusa berangkat. Dalam tempo 1 hari dia merebut dan dia menghabisin semua musuh. Dan dia menghaki itu pegunungan Hebron. Saya beritahu saudara. Ini bapak tua umur 85 tahun. Dan dia masih kuat. Karena dia saben hari cuma berharap pada mujizat pemberian dari Tuhan dalam hidupku. Aku menantinya hari demi hari. Berganti bulan dengan tahun. Sampai 45 tahun. Dan aku tahu pada usia 85 tahun ini aku harus merebutnya. Saudara. Dia berkata kepada Yosua, "Now therefore give me this mountain." Hebat sekali. Saudara, semua katakan pegunungan Hebron adalah janji Allah kepada orang yang istimewa, kepada kekasih Allah. Ketaatan saudara, kesabaran, kerendahan hati kita, ngawulo kita kepada Tuhan. Itu tidak sia-sia. Tuhan mencatat, Tuhan mendeteksi, Tuhan merekam, Tuhan mendokumentasikan. Dan pada waktunya, katakan pada waktunya, Tuhan menjadikan nyata dalam hidup saya. Percaya saudara? Sebab saudara harus yakin. Itu sebab dengan kekuatan dari Allah, Dia menghalau semuanya. Saudara, ingat perkataan daripada Yosua, tidak usah dibaca lagi dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris saya sangat terharu. Pernyataan Kaleb kepada Yosua dalam Alkitab bahasa Inggris ini sangat mengharukan. Dia berkata, "The Lord will be with me, and I shall be able to drive them out as the Lord said." Aku akan bisa menghalau mereka karena Tuhan beserta aku. Seperti yang dijanjikan, seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Coba, ini bapak tua begitu lama pegang janji Tuhan. Saya yakin tidak ada seorang pun dari antara kita menunggu jawaban doa 45 tahun. Tidak ada, belum ada. Saudara. Tetapi kita seringkali tidak tahan. Kita tidak sabar. Kita tidak bertekun kepadanya. Belum dijawab 1 bulan sudah mulai marah. Tidak dijawab 3 tahun mulai mundur dari Tuhan. Dan mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Bahwa Tuhan pilih kasih dan lain sebagainya. Baru beberapa bulan belum dijawab. Beberapa tahun belum dijawab. Sudah MUTUN. Apa itu? Oh, ternyata sudah. Semua sudah bebas buta huruf. Para kekasih. Coba, ini kata-kata sangat empatik banget. Saya yakin Yosua jatuh hati. Allah jatuh hati. Kaleb menempatkan the Lord will be with me. Tuhan akan menyertai aku. Coba. Bukan karena aku bisa perang. Bukan karena aku seorang kombatin. Kombatin aku seorang yang biasa berperang. Tidak, bukan karena aku salah satu komandan di dalam pasukan ini ketika aku masih muda. Bukan karena aku bisa perang. Tapi karena Tuhan beserta aku. I shall be able. Kalimat ini indah loh saudara. Dalam tata bahasa, grammar bahasa Inggris. I shall be able. Ini kata santun banget. Kata rendah hati sekali. Dia tidak menggunakan kata-kata I can do, I will do, I will take over. Dia tidak pakai kata-kata yang kasar, yang tegas. Dia pakai kalimat yang santun. The Lord is with me.
and I shall be able to drive them out as the Lord said. Sangat rendah hati orang yang bisa mengeluarkan kata-kata santun ini. Rendah hati banget. Saya yakin Yosua jatuh hati. Tuhan jatuh hati. Itu sebab usia 85 tahun tidak masalah. Amin. Tuhan memberi kekuatan yang ajaib kepada Kaleb. Dan dia menang. Musuhnya gede-gede, raksasa, bangsa enak. Saudara. Dan dia kalahkan semuanya. Hari itu juga memasang patok-patoknya dengan kata-kata hak milik Kaleb. Demikian firman Tuhan. Saudara. Ayo saudara harus mempunyai satu tetenger dalam hidup saudara. Sesuatu yang monumental, sesuatu yang sangat historik. Malam ini ketika engkau datang kepadanya dan berkata, Tuhan begitu banyak kelemahan hamba, kemustahilan hamba. Banyak yang tertunda dalam hidup hamba. Kesuksesan yang tertunda. Sekian lama. Kebahagiaan yang tertunda. Kesembuhan yang tertunda. Dan segala kelimpahan yang kau janji yang masih tertunda dalam hidup hamba. Tolong malam ini beri kepada hamba. Hamba tidak marah, hamba tidak nafsu. Tapi hamba penuh kerendahan hati. Sekarang berikanlah pegunungan itu kepada hamba. Saya dan saudara bisa mengklaim janji firman. Maka engkau selalu beruntung. Amin. Angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus. Saat ini juga Tuhan mencatat kata-kata saya. Bahwa dalam nama Yesus. Apa yang selama ini tertunda. Belum saya terima. Dalam nama Yesus. Saya segera menerimanya. Karena Tuhan sudah berjanji. Dan saya beriman. Dan saya mendapatkannya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kau yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Karena tidak akan ada lagi penundaan-penundaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Ada satu ayat yang luar biasa. Kita akan baca. Mazmur 94 ayat 18. 1, 2. Ketika aku berpikir, kakiku goyah. Maka kasih setiamu Tuhan menyokong aku. Amin. Sekali lagi. 1, 2. Ketika aku berpikir, kakiku goyah. Maka kasih setiamu Tuhan menyokong aku. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saya yakin dalam umur 85 tahun dan menanti 45 tahun pemberian Tuhan, Kaleb merasa aku sudah tua. Aku sudah tidak sekuat dulu lagi. Apakah aku harus menunda lagi? Kakiku mulai goyah. Tetapi seperti ayat ini, dia pegang janji Tuhan. Ketika aku berpikir kakiku goyah, maka kasih setia Tuhan akan menyokong aku. Supaya aku tidak goyah. Karena aku harus maju. Meraih yang selama ini tertunda dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Adakah yang merasa grogi? Kaki goyah berarti pendirinya sudah mulai kena pengaruh sana, kena omongan sana, kena gosokan sana, dikomporin sini. Sudah mulai goyah imannya. Karena usia, karena pergaulan, dan lain sebagainya. Saudara, ketika aku berpikir, kakiku goyah.
maka kasih setiamu Tuhan menyokong aku. Kau pegang, kau beri kekuatan pada kakiku. Kalau saya dan saudara merasa bahwa banyak hal yang bikin kita goyah, banyak hal yang bikin kita menjadi keder, grogi, saudara, maka saudara dan saya larilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan safe, engkau akan senang, engkau akan happy. Malam ini engkau tidak boleh pulang dengan air mata. Engkau harus pulang dengan bersorak-sorai. Engkau tidak boleh pulang dengan kaki yang goyah. Engkau harus pulang dengan kekuatan Allah. Seperti Dia beri kepada Kaleb, Dia beri kepada Anda semua, Dia beri kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Apa yang saya sampaikan sekarang cukup. Pegang. Dan Tuhan akan mencurai engkau dengan kasih karunia luar biasa. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang kepada Tuhan Yesus. Bapa, hamba telah menyampaikan firman-Mu. Kuatkanlah kaki-kaki yang goyah. Sokonglah kami. Supaya kami boleh tegar dan kuat di dalam Engkau. Seperti Engkau menyokong Bapak tua 85 tahun ini, Kaleb. Dalam tempo singkat, mengalahkan musuh-musuhnya dan menghaki pegunungan Hebron. Hamba mohon Engkau memberi kepada kami semuanya malam hari ini. Apa yang Kau janjikan, Bapa. Jangan sampai kami kelewatan. Jangan sampai kami dilalui begitu saja. Tepatilah janji-Mu kepada kami. Tepatilah janji-Mu kepada kami. Supaya kami pulang dengan bersorak-sorai. Karena Engkau Allah yang luar biasa.